Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadila dan NPM saya 19220009 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul 5 Tradisi Penelitian Kualitatif. Langsung saja kita memasuki materinya. Pembahasan 5 tradisi kualitatif. A. Biografi. Tulisan biografi mempunyai akar disiplin ilmu yang beragam pada Tuhan. Belakangan ini telah banyak penelitian dan bahkan disertai tentang ini. Pada awalnya metode ilmiah ini telah menjadi tradisi metode disiplin ilmu histori, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Namun belakangan ini telah banyak metode ini diadopsi oleh ilmu sosial lain termasuk sains akuntansi. Secara khusus, pemahaman metode biografi ini transpirasi dari perspektif sosiologi yang dikembangkan oleh Plummer 1983 dan Dizen 1989. Plummer 1983 mengkonsentrasikan pada evaluasi dokumentasi of life, sementara Dizen memfokuskan pada history of life. Biografi ini itu sendiri telah mempunyai beberapa pencabulan metode yang satu dengan yang lain mempunyai tipikal yang berbeda-beda, yang terdiri dari metode biografi dan autobiografi, life story, dan oral history. B. Fenomenologi. Fenomenologi mendeskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Peneliti fenomenologi mengeksplorasi struktur kesadaran dan pemahaman pengalaman manusia. Metode ini berakar dari perspektif filosofinya Edmund Husserl 1859 sampai 1939 dan beberapa filosof terkenal seperti Heidegger, Sartre, dan Merleau-Ponty, yang kemudian ini dikembangkan dan dipergunakan untuk menjelaskan problematika di sosial dan human science seperti sosiologi atau Borgata dan Borgata 1992, Swenswood 1991, dan psikologi Georgi 1985, Paul Kinghorn 1989, 1994. Untuk lebih memahami tentang metode ini, berikut ada beberapa langkah yang penting untuk diimplementasikan dalam konteks riset fenomenologi. Pertama, peneliti harus untuk memahami perspektif filosofi dari apa fenomenologi ini secara solid. Kedua, objek dan partisipan dari studi yang dipilih tersebut harus secara hati-hati diputuskan. Khususnya partisipan yang terlibat harus mempunyai pengalaman terhadap fenomena tersebut. Ketiga, tipikal data diperoleh dari long interviews yang diikuti dengan slide refleksi dari peneliti tersebut. Keempat, peneliti harus melaporkan pemahaman akan fenomena yang distudi dan dari pengalaman partisipan yang terlibat dalam dan menganalisinya secara intersubjektif. C. Ground theory. Fenomenologi menekankan pada pemberian makna atas suatu pengalaman dari beberapa orang dalam fenomena tersebut. Sementara ground theory menekankan pada discover a theory. Jadi ground theory oleh para ahli ilmu sosial, secara khusus ahli sosiologi, mengemukakan tentang menemukan teori berdasar data empiris, bukan membangun teori secara deduktif logis. Metode ini menginvestigasi sesuatu dari individu-individu yang berinteraksi, take action, atau mereka yang masuk dan merespon ke dalam proses atas fenomena tersebut. Untuk melakukan riset bagaimana individu-individu beraksi dan bereaksi terhadap fenomenanya, peneliti utamanya mengumpulkan data melalui interview, melakukan multiple visit ke lapangan, membangun dan
merealisasikan kategori-kategori informasi, menulis proposisi teori, dan kemudian memvisualisasikan teori yang dibangun tersebut. D. Etnografi atau etnografi kritis. Etnografi kritis merupakan metode riset yang secara kritis mendeskripsikan dan menginterpretasikan sistem, kultur, dan grup-grup sosial. Metode ini adalah hasil dari proses dialektika. Pada satu titik tumbuh ketidakpuasan dengan struktur masyarakat berupa kelas sosial, patrikat, dan realis, sehingga manusia sebagai pelaku sosial human tidak dapat tampil. Yang tampil adalah representasi kelas dan ras. Sebagai sebuah metode riset, etnografi kritis mempunyai tipikal proses, yaitu observasi yang panjang terhadap sosial grup yang diriset, dan peneliti masuk sebagai partisipan aktif dalam grup tersebut. Lihat Sukorsono 2004. Peneliti memfokuskan pada pemaknaan akan perilaku, bahasa, dan interaksi dalam sosial grup tersebut. Peneliti sebagai partisipan dalam sosial grup tersebut akan selalu menelaah secara kritis atas temuan status quo yang terjadi dalam grup tersebut. Perombakan akan mungkin diinterpretasikan dalam konteks terjadi dinamika perubahan sistem dalam grup. Studi kasus. Studi kasus mempunyai popularitas untuk melakukan riset. Hanya sering kita didapati studi kasus dipahami hanya sepenggal dan keluar konteks. Studi kasus adalah studi untuk mengeksplorasi suatu atau beberapa struktur sistem atau khusus secara detail. Kasus. Sukoharsono 2004 mengemukakan bahwa studi kasus melibatkan in-depth data collection involving multiple source of information rich in context. Studi kasus merekomendasikan bahwa peneliti harus mempertimbangkan tipikal kasus yang bagaimana yang akan diriset menarik dan bermanfaat. Kasus dapat dipilih secara tunggal ataupun kolektif, multi-sites atau multi-sites, dan dapat difokuskan kepada sebuah kasus atau isu, atau intrinsik atau instrumental. Yin 1989 memberikan rekomendasi ada 6 tipe informasi yang dapat dilakukan. 6 tipe informasi tersebut adalah dokumentasi, catatan arsip, interview, observasi langsung, observasi berpartisipasi, dan cycle artefak. Yin 1989 juga menambahkan bahwa tipikal analisis dapat dilakukan dengan cara holistic analisis dari semua kasus atau dipilih secara spesifik. Jadi kesimpulan semua dari materi tersebut dari kelima tradisi riset di atas memiliki tipikal masing-masing. Satu dengan yang lain memiliki kekhasan yang berbeda. Apabila kita bandingkan di antara kelima tradisi riset tersebut, pada tiap-tiap tradisi riset mempunyai strategi dan antara isu yang berbeda dalam proses melakukan riset. Menjelaskan dan memaknakan sebuah arti kehidupan akan beda dengan pola pembangunan sebuah teori dan atau menjelaskan perilaku dari sebuah organisasi. Walaupun setelah ditelusuri asal mula disiplin itu dari mana dan angkanya overall dengan yang lain, beberapa tradisi riset mempunyai origin disiplin tunggal, yaitu grand theory berasal dari sosiologi dan antropologi berasal dari antropologi dan sosiologi. Lain dengan biografi dan case
Tadi mereka mempunyai pola perkembangan yang interdisiplin dan berpolisi. Pola pengumpulan data juga demikian, mereka secara tradisi berbeda sekalipun ada beberapa yang overlapping. Vertikal etnografi secara lebih intensif diobservasi berbeda. Untuk Grant Doherty interview lebih ditekankan ketidaksamaan ini memberikan peluang dalam pola analisa terhadap data yang dikumpulkan juga dapat bervariasi. Sekian, terima kasih.